Saya itu di Malaysia dulu ikut menjalankan atau ikut berpuasa dengan teman. Nah, di Malaysia itu teman-teman peraturan puasa itu sangat ketat ya. Beli makanan saya itu selalu ada beberapa kali di stop sama jabatan agama atau Oh hai, halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, ramai yang bertanya kan, Sari ada pernah coba puasa ke? Ya, memang Sari pernah coba puasa juga ya teman-teman. Oke, dan di video kali ini kakak ini mau ceritakan dia macam mana ada yang berbeda juga puasa di Malaysia ini. Oke, langsung sajalah ya kita dengarkan sama-sama bagaimana cerita kakak yang satu ini. Seperti apa? Cum. ya udahlah, kamu kan Kristen, gak usah puasa, makan aja sana, kan lagian gak berpahala buat kamu, gak ada pahalanya juga. No, itu salah, itu berpahala buat saya teman-teman. Bawa naik van jenazah teman-teman, itu mobil mayat, kalian tahu mobil orang yang mengangkat jenazah orang meninggal begitu. Nah kalian dengan keranda-kerandanya di dalam. Wow, oke, macam tuh ke. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe dan senantiasa menonton video-video kita ya teman-teman. Oke. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian pengalaman saya selama bulan puasa di Malaysia. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kalian semua teman-teman yang menonton video ini, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan ataupun yang ada di seluruh dunia yang menonton video ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian semuanya berjalan dengan lancar dan Amin, kalian juga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah teman-teman, kenapa baru kali ini saat ini saya teringin membuat video sharing kepada kalian mengenai pengalaman saya di bulan puasa? Itu karena kemarin salah seorang teman saya yang dari Malaysia ada mengkomentari satu video saya di sosial media, mengatakan kenapa kamu nggak sharing pengalaman kamu puasa, kan sini bulan puasa gitu, sharing puasa, pengalaman kamu puasa di bulan puasa waktu di Malaysia dengan teman-teman yang ada di Malaysia ataupun teman-teman Indonesia yang ada di Malaysia begitu. Nah jadi saya apakah ada yang berbeza? Sharing kepada kalian karena ada beberapa hal yang saya ingin bagi tahu kalian sebagai umat Kristen teman-teman. Saya itu di Malaysia dulu ikut menjalankan atau ikut berpuasa dengan teman-teman saya yang agama Muslim ya. Wow, non-Muslim ya kakak mungkin ini. Kalian wondering atau bertanya kenapa kamu itu Kristen, karena dulu itu pertanyaan juga dari beberapa orang, kamu itu kan Kristen, kenapa kamu puasa begitu ya. Nah ini ada alasannya teman-teman, kenapa saya ini Kristen tapi saya ikut puasa gitu di Malaysia. Nah saya mau bagi tahu kalian kalau saya itu puasa tidak penuh ya, maksudnya tidak penuh, dan seperti kita ketahui juga semua perempuan itu puasanya itu nggak penuh ya teman-teman, karena kaum wanita kan mendapatkan halangan begitu, jadi uzur atau halangan, jadi tidak boleh ikut puasa gitu kan ya, otomatis saya juga nggak penuh gitu ya, dan sebagai umat Kristen juga saya nggak wajib ikut puasa penuh begitu kan, jadi ada hari-harinya juga saya ponteng, saya nggak bilang saya itu menjalankan puasa itu 1 bulan penuh seperti mana umat Muslim menjalankan ibadah puasa gitu ya. Nah teman-teman, alasan saya dulu kenapa saya ikut bulan puasa itu ada beberapa ya. Salah satunya itu karena saya tinggal waktu saya kerja, saya tinggal dengan atau serumah dengan teman saya Indonesia, orang Indonesia tapi beragama Islam, dan dia juga menjalankan puasa, ikut puasa begitu ya, pasti dong ya. Dan waktu saya kuliah juga saya tinggal dengan teman orang Malaysia yang beragama Islam gitu. Jadi saya ini serumah, selama saya di sana itu saya tinggal dengan teman yang agama Islam gitu ya teman-teman. Nah jadi saya itu kepingin ikut merasakan keindahan
keindahan waktu puasa begitu, karena waktu saya lihat mereka itu puasa itu sangat happy sekali waktu, apalagi pertama-tama ya teman-teman, exciting sekali kan mau puasa begitu, kayak kita sahur atau buka puasa ya, rame-rame gitu kan. Jadi dia suasananya itu sangat happy sekali begitu. Jadi saya ingin join dan ingin merasakan keindahan bagaimana rasanya berpuasa dengan teman-teman yang agama Islam begitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya ingin puasa. Dan yang kedua, saya puasa itu karena saya ingin menghormati teman-teman saya yang puasa, yang lagi menjalankan puasa gitu ya. Jadi saya nggak mau makan dan minum di depan mereka. Bisa sih sebenarnya saya itu sembunyi-sembunyi, cuma sama aja bohong kan. Jadi sama aja juga saya nggak harus makan juga sembunyi-sembunyi, ya udah mendingan sekalian aja gitu saya ikutan puasa. Nah itu juga alasan saya. Dan yang ketiga itu alasannya kenapa saya ikut puasa, karena di Malaysia itu teman-teman peraturan puasa itu sangat ketat ya. Nanti ini saya akan ceritakan kalian di selanjutnya. Jadi sekarang saya mau bilang dulu kenapa itu saya bilang ketat, karena di Malaysia itu dulu saya kalau bulan puasa itu nggak banyak atau nggak di seorang sembarangan jual makanan. Jadi banyak sekali gerai-gerai makanan atau kedai-kedai makanan atau warung-warung begitu ditutup. Nah saya susah mau beli makanan teman-teman. Jadi ya udahlah, mumpung di bulan puasa ini susah juga cari makanan, ya udahlah saya ikut puasa gitu. Jadi ada beberapa alasannya kenapa saya ikut puasa gitu ya teman-teman. Dan teman-teman saya juga ada dulu bilang, ya udahlah kamu kan Kristen gak usah puasa, makan aja sana kan, lagian gak berpahala buat kamu, gak ada pahalanya juga. No, itu salah, itu berpahala buat saya teman-teman. Apa yang mereka gak ketahui itu sangat berpahala buat saya, walaupun saya nggak mendapatkan pahala dari puasa. Menurut saya pribadinya itu berpahala. Kalian tahu kenapa? Karena berpahala bagi saya karena saya tidak makan dan minum di depan orang yang sedang menjalankan puasa teman-teman. Jadi saya setidaknya mendapatkan sedikit pahala dari menghormati teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa begitu. Jadi dulu itu saya berpikiran begitu. Jadi walaupun mereka bilang, kamu ini kan Kristen, kamu itu nggak dapat pahala juga puasa, tapi saya dapat pahala dari karena tidak makan atau minum di depan kalian begitu. Nah, untuk teman-teman yang di Indonesia yang mungkin kalian nggak tahu kalau di Malaysia itu peraturan yang berpuasa ini sangat ketat sekali teman-teman. Kalian untuk orang-orang yang berniaga makanan itu atau berjualan makanan, kalian tidak boleh berjualan makanan di siang hari. Kalian bisa didenda atau ada hukumannya begitulah ya kalau kalian didapati menjual makanan di siang hari. Nah ini saya nggak mengerti, karena waktu itu saya mau tanya teman-teman saya di Malaysia ya, ini apakah ini juga hukuman ini atau penalti ini bisa dikenakan kepada kayak orang Chinese atau Chinese hawker store yang menjual makanan teman-teman. Karena waktu saya di Malaysia itu ada beberapa kedai atau warung atau gerai makanan, kedai-kedai makanan Chinese yang menjual makanan. Nah saya juga pernah beli makanan di sana. Boleh saya ceritain. Boleh. Ini juga ada interesting sekali mengenai ini. Dan mereka jual makanan. Apakah mereka kena denda juga kalau mereka kedapatan menjual makanan teman-teman? Saya belum tahu sampai sekarang gitu. Jadi coba kalian teman-teman yang di Malaysia, coba kalian jelaskan dulu ya, kalau bisa di kolom komentar. Kalau kalian ada waktu, please drop your comment. Chinese atau umat yang non muslim menjual makanan juga kedapatan bisa didenda juga, atau mereka hanya didenda kalau mereka menjual makanan kepada kaum non muslim. Nah itu saya nggak tahu dari dulu karena saya belum pernah lihat, tapi saya ada beberapa kedai hawker Chinese store yang maksudnya kedai makan Cina atau warung makan Cina yang dulu boleh itu dibuka gitu, ya teman-teman kalau non muslim. Bagaimana ya, sampai saat ini saya nggak tahu itu. Nah yang ini teman-teman, waktu pengalaman saya waktu itu sebagai umat Kristen, saya pernah dulu ponteng, nggak ikut ya, seperti saya bilang tadi, saya ada alasannya juga
saya nggak Muslim, jadi saya nggak sepatutnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi saya ada time-timenya itu ponteng juga. Saya nggak ikut penuh 1 bulan itu puasa ya teman-teman, karena saya juga waktu itu ada sakit mah atau gastrik. Jadi saya nggak bisa juga kalau waktu saya masa saya kumat saya nggak ikut puasa gitu ya. Atau lagi saya lagi malas-malasnya juga, ada malas-malasnya juga. Saya nggak ikut puasa gitu ya. Jadi waktu kejadian saat itu, kalian tahu, di sini saya mau kongsi pada kalian, saya pergi beli makanan ke Chinese hawker store atau warung Cina ya teman-teman, warung non muslim gitu. Kebetulan dekat tempat kerja saya pergi beli makanan mau untuk take away. Saya nggak makan di situ ya, saya mau bungkus. Dan kebetulan pada saat itu saya udah beberapa kali ini kena teman-teman kalau soal beli makanan ini di bulan puasa ya. Ini bukan pertama kalinya saya pergi kena gitu. Nah waktu itu saya pergi, saya bungkus makanan, saya membawanya itu ya dengan tanpa merasa bersalah begitu, karena saya tahu saya Kristen gitu, dan saya tidak makan dan tidak minum waktu saya di luar begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma membawa makanan begitu ya. Dan ternyata sudah ada jabatan agama atau saya lupa itu polisi apa jabatan Malaysia, agama ya? pokoknya di dalam satu kendaraan pada saat itu ngikuti saya dari belakang. Saya jalan dan dia ikuti saya dari belakang. Nah pada waktu itu makanan ini saya sudah pegang gitu ya, dan dia dengan senang, dengan senyum-senyum pertama melihat saya, terus bilang, "Hei adik, encik." Terus saya toleh ke kiri begitu. Saya bilang, "Iya kenapa encik?" Terus dia tanya saya, "Itu kenapa encik?" Itu kayak kenapa pak begitu ya. Dia bilang, "Itu banyak makanan ada di tangan." Terus saat itu juga saya snap, saya nyadar ini bulan puasa, saya ada makanan. Nah karena kebetulan teman-teman banyak sekali yang merasa waktu saya di Malaysia itu ini muka saya ini nggak kelihatan seperti Cina ya? merasa saya ini adalah salah satu seperti kelihatan Melayu. Mereka kebanyakannya mengatakan saya ini orang Sabah dulu waktu saya di Malaysia gitu. Nah jadi dikirain itu saya orang Melayu karena bukan gitu putih ya. kan? Nah terus dia bilang itu mau kapan dimakannya? Terus saya pun bilang, ya ini mau bungkus, saya mau makan nanti di atas. Terus dia tanya, "Kamu tidak puasa, kenapa uzur?" Terus saya bilang, oh bukan, saya bukan uzur, saya Kristen Cik, saya nggak puasa begitu ya, saya tak puasa, saya Kristen. Terus dia bilang, "Oh kamu Kristen apa Kristen?" Nah begitu, Kristen apa Kristen? Saya bilang saya Kristen. Terus dia tanya, "ID kamu mana?" Nah pada saat itu saya tidak bawa ID teman-teman, hancur begitu ya, saya tidak bawa kayak ID fotokopi paspor begitu. Nah akhirnya saya bilang saya betul-betul Kristen Cik, saya kayak memang meyakinkan mereka kalau saya itu Kristen gitu. Dan akhirnya mereka juga percaya, karena nggak mungkin juga lah saya ini bohong, saya ini Islam. Kalau saya Kristen saya bilang Islam, saya bilang Kristen, nggak mungkin lah saya bohong-bongkar agama. Dan akhirnya ada beberapa menit juga mereka menanyakan begitu, dan akhirnya mereka bilang ya udah, saya percaya kamu pergi balik, jangan makan sembarangan gitu. Nah ini saya ada beberapa kali begitu ya teman-teman. Saya udah kena beberapa kali itu, setiap beli makanan saya itu selalu ada beberapa kali di stop sama jabatan agama atau polisi. Saya nggak tahu apa mereka dipanggilnya waktu itu ya. Nah saya udah beberapa kali diinikan. Nah untuk teman-teman yang di Indonesia, kalian ini saya ingin bagi tahu kalian kalau di Malaysia itu kalau kalian kedapatan ponteng puasa, kalian bisa dibawa naik van jenazah teman-teman. Itu mobil mayat, kalian tahu mobil orang yang mengangkat jenazah orang meninggal begitu. Nah kalian dengan keranda-kerandanya di dalam, kalian bisa dihukum dengan cara begitu. Kalian akan dibawa naik van mayat ya, atau van jenazah, jenazah begitu di Malaysia. Nah itu kalau kalian yang kedapatan ponteng merokok atau makan minum di tempat umum, kalian bisa dibawa naik van jenazah gitu. Itu hukumannya. Dan itu dulu pada beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Saya nggak tahu itu masih berlaku tahun sekarang apa enggak. Soalnya ada beberapa artikel yang saya baca lately itu, kalau
membawa orang-orang yang ponteng-ponteng puasa ini naik van jenazah itu sudah ditiadakan lagi. Nggak tahu saya sekarang itu sudah tak ada lagi itu ya? hanya untuk seten-seten kota kah, atau itu semuanya di wilayah kayak di wilayah Kuala Lumpur atau Johor atau di mana atau daerah-daerah mana tertentu begitu. Coba kalian terangkan. Ada lagi ke teman-teman macam tuh? Itu kemarin katanya ini sudah ditiadakan. Kalau ponteng puasa naik van jenazah gitu ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia, ada macam ini itu ya? peraturan di Malaysia itu sangat ketat sekali kalau bulan puasa ya. Kalian tidak boleh berniaga, apalagi kaum muslim berniaga di siang hari dan menjual makanan untuk makanan kepada kaum-kaum yang muslim, contohnya orang-orang yang ponteng-ponteng begini. Nah, kalian itu bisa kena denda atau Kena nggak saman. tahu di penjara apa denda berapa ringgit begitu. Itu ada hukumannya. Nah, kalian bisa ceklah di internet, atau teman-teman saya di Malaysia bisa komen mungkin apa aja hukuman mereka kalau kita kedapatan menjual makanan di siang hari. Dan kalau kedapatan untuk teman-teman yang ponteng-ponteng puasa ini kedapatan merokok, makan atau minum di tempat-tempat umum, kalian akan naik van jenazah ataupun kalian bisa habislah didenda macam tu ya? begitu ya. Jadi hukumannya sangat ketat sekali, peraturan-peraturan kalau di bulan puasa ini di Malaysia gitu teman-teman. Macam tuh. Nah, ini keseringannya yang naik van jenazah ini it's kaum lelaki ya. Soalnya kan kaum perempuan itu pasti ada alasannya kalau misalkan ketangkap walaupun mereka nggak puasa atau ponteng puasa begitu, mereka kedapatan nggak puasa, makan atau minum atau merokok di tempat umum begitu, mereka pasti ada alasan ya, kaum perempuan uzur atau lagi halangan begitu ya. Kalau kan perempuan, kalau lelaki tak ada alasannya ya, mereka bisa lepas harus. gitu. Jadi yang keseringannya saya dengar, saya belum pernah lihat lagi teman-teman saya yang laki-laki naik van jenazah ya, karena nggak ponteng puasa begitu, dan saya cuma dengar atau nonton di TV ya, ada orang beberapa diangkat begitu naik van jenazah waktu puasa ponteng gitu ya. Jadi saya nggak tahu, maksudnya lelaki aja yang sering saya lihat naik van jenazah. Nah, tempat-tempat saya dulu suka sekali pergi belanja juadah atau juadah untuk buka puasa ya teman-teman. Saya paling suka sekali itu karena banyak sekali makanan. Seperti kalian lihat, saya ini suka makan. Makanya kalian lihat di video-video saya sebelumnya itu saya asik makan karena saya ini memang suka makan dari dulu ya. Jadi saya suka beli makanan-makanan untuk berbuka puasa begitu teman-teman. Itu paling kegemaran saya, pergi beli makanan ke orang-orang yang menjual Ramadan makanan. Ya, nah, makanan yang kesukaan saya dulu itu kayak jajanan pasar mereka. Nah, ini di Malaysia dipanggil kayak kue-kue begitu, kue-kue untuk ke bulan kue-kue untuk berbuka puasa, kayak kue koci, roti jalar atau pelita ya. Saya lapar teman-teman. Jadi lapar pula. Nah, dan makanan-makanan lainnya seperti kayak ada laksa lah, itu makanan-makan berat ya, laksa, nasi kamdar lah, nasi saya dulu yang suka pokoknya makanan laksa begitu ya. Jadi saya ayam goreng, mihun goreng, mie goreng. Nah, itu suka sekali. Aduh, saya rindu sekali teman-teman mau makan. Aduh, semoga aja saya bisa balik ya ke Malaysia nanti kalau ada jodoh dan ada umur yang panjang, dan nanti pasti balik ke sana. Jadi saya bisa merasakan lagi ini semua makanan. Jadi jadi teringin dia. Gitu ya teman-teman. Pokoknya bulan puasa dulu itu adalah time yang sangat spesial sekali begitu pada saat itu dulu. Walaupun saya Kristen, tapi saya bisa merasakan keindahannya ini di bulan puasa gitu, karena saya teman-temannya dulu kebanyakannya orang Muslim ya teman-teman. Jadi saya itu udah terikut dengan budaya itu gitu. Jadi teman-teman, itu karena keseringannya dulu saya beberapa kali mau dinaikkan ke van jenazah oleh pejabatan agama atau polisi begitu. Saya kurang tahu ya siapa yang mau menangkap saya, itu saya kurang tahu. Jadi karena dia nggak ada uniformnya juga waktu itu juga. Nah, udah beberapa kali kena begitu karena kedapatan beli makanan bungkus. Jadi sebagai Kristen kita kan ada itu kalung ya, kalung salib.
atau rantai lah, rantai kayak rantai aja gitu. Kalung dengan pendennya itu salib gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya saya selalu pakai kalung saya ini kalau untuk occasion saja gitu. Kalau saya ada pergi kemana-mana begitu. Kalau ada acara aja biasanya saya pakai kalung. Karena kalau sehariannya saya nggak pakai kalung ya. Nah karena disebabkan karena kejadian ini teman-teman, itu membuat saya ya. memakai kalung, sering memakai kalung salib di waktu bulan puasa. Jadi setidaknya kalau saya ketangkap itu ya udahlah pura-pura tunjukin begitu kan, jadi bisa lepas, jadi urusannya nggak begitu ribet sekali ya kayak dulu ya. Jadi ya saya ada beberapa kali gitu mau kena tangkap. Di bulan puasa itu saya selalunya memakai kalung saya salib ya, yang menunjukkan saya ini Kristen. Jadi it's okay as long saya nggak makan di tempat umum, saya bawa balik ke rumah atau ke tempat kerja gitu, ke dalam, dan makannya sembunyi-sembunyi ya nggak apa-apa lah gitu ya kan. Nah, ketika kita bulan puasa dulu, saya sering berbuka dengan teman-teman yang ke orang Malaysia ataupun orang teman saya yang agama Islam, orang Indonesia. Kita tuh sering dulu waktu di tempat kerjaan gitu, kan kita masih waktu kerja ya teman-teman. Jadi kita pas waktu buka itu kebetulan kita masih sampai kerja karena kita kerja sampai jam 8 ya. Begitu. Jadi kita ada waktunya untuk buka itu rame-rame, senang sekali ya, sama-sama ramai-ramai, bisa makan bersama dengan teman-teman yang berbuka bersama dengan teman-teman satu tempat kerjaan begitu. Itu momen-momen yang paling indah, salah satu memori yang tak terlupakan ya, yang indah yang bisa saya bawa sampai sekarang, yang saya teringat begitu ya. Jadi ini kebetulan kemarin itu teman saya yang cerita ya, kenapa kamu nggak cerita pengalaman kamu waktu bulan puasa di Malaysia gitu. Nah di sini juga saya mau bagi tahu kalian mengenai bagaimana striknya itu peraturan di Malaysia kalau kita ponteng puasa atau makan dan minum ataupun merokok di tempat umum gitu ya teman-teman. Mereka ini sangat peraturannya ketat, itu sangat ketat sekali ya di sana. Jadi kalau bisa teman-teman yang ke umat non Muslim, please hormati teman-teman kita yang sesama umat Muslim yang menjalankan puasa. Kalau boleh jangan makan atau minum di depan mereka atau ya, di tempat umum ya teman-teman, karena kan mereka sedang menjalankan ibadah puasa gitu, ibadah agama mereka. Jadi coba kalau kita coba bertoleransi, kalau bisa kalian jangan makan dan minum di depan mereka ataupun merokok ya. Good job. Tadi itu adalah cerita daripada kakak ini. Sekarang kakak ini sudah di Australia lah, dekat Eropa sana, sudah berkawin di sana ya. Nah tadi itu cerita pengalaman kakak ini semasa bulan puasa di Malaysia. Betul yang dikatakan kakak itu, selaku kita non muslim seharusnya kita memang sepatutnya itu kita kena menghargai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tadi ada pertanyaan daripada kakak itu, Sari mau jawab juga sedikit. Menurut apa yang Sari tahu, kalian juga boleh jawab ya teman-teman dengan jawaban kalian. Menurut Sari dan sepengetahuan Sari, kalau kedai-kedai macam kedai Cina itu tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Tak ada larangan kalau kedai-kedai non muslim itu untuk buka di Malaysia. Nah di sini aturannya itu hanya untuk yang muslim saja, yang Islam saja. Untuk non muslim mereka tak apa ya teman-teman, mereka tak ada kacau. Nah itu yang bagusnya di Malaysia ini. Oke, so segitu aja video kali ini. Tadi pengalaman kakak ini bagus juga untuk kita semua ya, tambah informasi. Oh ternyata di Malaysia seperti ini, macam tuh. Thank you again for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.